Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilur Rahman, mahasiswa dari PPG UIN Wali Songo Semarang 2022 kelas PAI 3B. Hari ini, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang materi hari kiamat. Sebelum menginjak materi tersebut, mari kita amati beberapa gambar berikut ini. Gambar yang pertama adanya gunung meletus. Gambar kedua adanya gempa bumi dan tsunami. Gambar ketiga adanya liang lahat dan mayat manusia yang dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian gambar keempat adanya gempa bumi dan gunung meletus. Coba kita amati bersama gambar tersebut. Kemudian dari gambar tersebut jelaskan makna yang tersirat dalam gambar tersebut. Semua manusia dan alam semesta itu akan mengalami kehancuran, termasuk gunung, termasuk manusia ada yang meninggal, dan adanya gempa bumi, adanya tsunami, dan sebagainya. Bahkan seluruh alam semesta seisinya pun akan mengalami kehancuran. Bagaimana proses kiamat itu bisa terjadi? Maka kita lihat selanjutnya. Kita lihat di sini, sebelum kami jelaskan lebih jauh, kami perlu tanyakan dulu, apakah semua makhluk hidup itu akan mati? Dan apakah kiamat itu pasti terjadi? Lalu kenapa mesti terjadi? Bagaimana proses terjadinya hari kiamat tersebut? Apa kejadian setelah semua makhluk hidup, semua makhluk itu mati? Kemudian bukti yang bisa kita jadikan sandaran bahwa kita iman dengan adanya hari kiamat itu apa? Kemudian bagaimana ciri-ciri orang yang percaya kepada hari kiamat? Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan sebelum hari kiamat tersebut kita temui atau kita hadapi? Berdasarkan pernyataan tersebut, kita tahu bahwasannya adanya hari kiamat adalah berdasarkan satu surat Quran, surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Idzal zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, maka akan terjadi hari kiamat. Itulah proses adanya hari kiamat. Kemudian dasar yang kedua berdasarkan dari Al-Quran, surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 6. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Quran surat Al-Waqiah surat ke-56 ayat 1 sampai 6. Yang ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai 10, yang artinya ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak atau ketakutan,
Dan apabila telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan, pada hari itu semua manusia berkata, kemana tempat lari? Quran Surat Al-Qiyamah surat ke-75 ayat 6-10. Tiga dalil ini, tiga dasar hukum ini, tiga sandaran ini menjadikan kita sebagai dasar bahwa adanya hari kiamat merupakan suatu kejadian yang pasti terjadi, yang mana dalil tersebut berdasarkan Allah sendiri yang berfirman dalam bahwasanya kiamat itu akan ada. Tentu selain dalil tersebut ada bukti-bukti lain yang bisa kita jelaskan. Baik, kita lanjutkan, yaitu melalui dari ilmu pengetahuan bahwasanya yang namanya kiamat itu bisa terjadi berdasarkan ilmu geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam gas itu menjadi dingin, maka gas yang berat mengendap ke bawah dan ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengahnya menjadi panas. Zat panas itu bercampur dengan lava, lahar, batu, dan pasir panas, seperti adanya Merapi. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya bumi akan bergeser dari porosnya, dari matahari, sehingga peran bumi semakin cepat dan mengalami nasib seperti meteor atau menyala, kemudian hancur dan terjadilah seperti itu. Menurut ilmu pengetahuan dari ilmu astronomi, bahwasanya ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari itu berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan, karena ada daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Daya itu akan semakin habis. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi, bumi akan hancur dengan kekuatan yang dahsyat, menubruk matahari ataupun planet-planet yang lain, atau bumi tidak berputar pada porosnya, maka hancurlah seluruh alam semesta termasuk bumi dan kita yang ada di dalamnya. Kemudian teori menurut ilmu pengetahuan pada teori fisika, bahwasanya letak matahari itu 149 miliar kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya 616 kali 1010 kilometer sama dengan 622 160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari yang dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya itu sekitar 5.853,9 kalori per menit dan menyala selama 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu seketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin, awan yang berakibat hujan tidak akan turun, dan selanjutnya gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut akan naik sehingga hancurlah bumi. Dari ketiga teori tentang ilmu pengetahuan yang menunjukkan akan adanya hari kiamat ini, maka bisa terjadi hari kiamat itu karena bisa beberapa faktor, baik menurut teori geologi dari faktor bumi itu sendiri, menurut ilmu astronomi
putaran atau porosnya bumi yang mengelilingi matahari dengan planet-planet yang lain, ataupun teori fisika di mana pancaran matahari yang tidak memancarkan. Baik, kita akan melanjutkan. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwasannya yang namanya hari akhir atau hari kiamat itu terbagi menjadi beberapa. Namun di sini kita perlu kita ketahui dulu nama-nama hari kiamat. Di antaranya adalah as-sa'ah atau hari kiamat, kemudian yaumul ba's atau hari kebangkitan, yaumuddin hari pembalasan, yaumul hasrah hari penyesalan, yaumul fasl hari keputusan, kemudian yaumul jama' hari berkumpulan, dikumpulkan semua umat manusia, yaumul hisab hari perhitungan, diperhitungkan semua amal baik dan amal buruknya, kemudian yaumul wa'id hari ancaman, kemudian yaumul waqi'ah peristiwa yang dahsyat, al-haqqah hari yang pasti terjadi, kemudian yaumul azifah hari mendekat, al-qari'ah kecelakaan yang perih, al-ghasyiyah peristiwa yang luar biasa, yaumul fatih hari pengadilan. Dan terakhir yaitu yaumul talak atau hari perpisahan. Demikian nama-nama hari akhir. Selanjutnya, yang namanya kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat kecil atau kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Jadi orang meninggal itu disebut dengan kiamat sugro. Yang disebut dengan kiamat kubro adalah matinya atau hancurnya seluruh manusia, jadi termasuk yang kecilnya tadi, dan hancurnya seluruh alam semesta. Jadi di sini hancur seluruh manusia dan alam semesta itu yang disebut dengan kiamat kubro. Baik, kita lanjutkan. Tanda-tanda kiamat kecil. Kiamat kecil atau kiamat sugro yang tadi sudah disebutkan itu ada tanda-tandanya. Di antaranya adalah melimpahnya harta benda, enggan menerima sedekah, kemudian munculnya orang-orang yang mengaku nabi, kurang sifat amanah, kemudian banyaknya pejabat yang zalim, perzinahan, minuman keras, obat terlarang, merajalela, narkoba, kemudian masjid menjadi cantik indah tapi tidak makmur, kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan, kemudian banyak pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahmi, buruknya hubungan tetangga, orang tua berlagak seperti anak muda, merajalela riba dan sifat pikir, mengucap salam hanya kepada orang yang kenal, wanita-wanita berpakaian tetapi telanjang. Banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Ini tanda-tanda dari kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda dari kiamat besar yaitu munculnya Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa, kemudian ada munculnya Ya'juj dan Ma'juj, gempa bumi atau tanah longsor di 3 wilayah sekaligus. Dan yang terakhir adanya kabut, artinya matahari sudah tidak terbenam, maka terjadi kabut, semua tidak tampak. Kemudian matahari terbit dari barat. Itu tanda-tanda dari kiamat besar. Dan yang terakhir adalah keluarnya binatang dari perut bumi. Ada api yang mengumpulkan manusia. Baik, kita lanjutkan tanda-tanda selanjutnya, yaitu tentang tahapan kehidupan di hari akhir.
bahwasanya orang meninggal itu ada tahapannya. Yang pertama yaumul qiyamah, yang kedua yaumul ba's atau hari kebangkitan dari kubur, yang ketiga yaumul jam atau berkumpulnya di padang mahsyar, terus yaumul hisab, penghitungan amal baik dan buruk. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang materi kali ini. Baik, silahkan sekarang kita renungkan bersama. Apa makna hari kiamat berdasarkan dari definisi Al-Quran, berdasarkan dari ilmu pengetahuan, atau berdasarkan dari indera yang sudah kita alami atau kita rasakan sendiri, baik kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Ya. Apakah Anda sekarang menjadi yakin bahwasanya kiamat itu akan terjadi, atau Anda ragu setelah mendapatkan materi yang kami sampaikan tadi tentang adanya hari kiamat? Baik, ketika Anda dapat merenungkan ini, maka Anda bisa berpikir lebih jernih bahwasanya kita tahu dan kita sadar adanya hari kiamat itu ditunjukkan baik melalui teori dari ilmu pengetahuan dan adanya bukti-bukti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang tadi disebutkan. Baik anak-anakku sekalian, di sini ada soal yang perlu kalian jawab. Maka siapkan alat tulis kalian untuk menjawab soal berikut ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan.